juga demikian, bila kita tidak melakukan pengaturan, maka ada prognosa kita akan melebihi kuota yang ditentukan. Ya, di tahun 2022 prognosanya 17,2 juta kiloliter, sedangkan tahun ini kuota yang diberikan sebesar 14,91 juta KL. Sehingga year to date bulan Mei 2022, realisasi subsidi telah melebihi kuota sebesar 11%. Dan untuk mendukung rencana revisi Perpres 191/2014 dan surat keputusan Kepala BPH Migas nomor 4 tahun 2020, Pertamina saat ini sedang mengembangkan My Pertamina sebagai platform digital atau sistem IT dalam penyaluran Pertalite dan solar sesuai dengan peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013. Memang kita diwajibkan untuk menyiapkan itu. Untuk apa tujuannya? Mendata siapa saja yang berhak, siapa saja yang menerima subsidi BBM. Ya. Di sini komitmen Pertamina dalam menyalurkan Pertalite dan solar sesuai dengan regulasi dan tadi yang saya bilang sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, sehingga subsidi energi tadi yang 500 triliun tadi itu bisa tepat sampai ke sasarannya. Karena subsidi tepat sasaran ini tentunya akan melindungi masyarakat miskin dan rentan yang sebenarnya mereka ini yang berhak untuk menikmati subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Pertamina sekali lagi tadi menyiapkan sistem IT-nya. Kita menyiapkan platform digital My Pertamina untuk membantu pencatatan tadi. Siapa-siapa saja yang membeli BBM subsidi. Begitu ya. Jadi ke depan tentunya pencatatan atau data yang ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan subsidi energi bersama pemerintah. Nah, penggunaan platform ini merupakan pencegahan juga potensi terjadinya penyelewengan atau kasus penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Ya, saya rasa teman-teman media sudah bisa melihat sendiri betapa banyak penyelewengan yang terjadi. Nah, kedua yang kita akan lakukan adalah pendaftaran. Ya, saya rasa nih teman-teman sudah memahami, sudah disampaikan juga bahwa pendaftaran yang kita lakukan adalah yang di web My Pertamina, subsidi-tepat.mypertamina.id. Nah, ini salah kaprah. Beberapa orang menyatakan bahwa saya sudah mendownload aplikasi. Ini dua platform yang berbeda. Ya, jadi untuk pendataan itu adanya di web My Pertamina dengan alamat tadi, subsidi-tepat.mypertamina.id. Ya, dan itu akan kita mulai besok per 1 Juli 2022. Sekali lagi saya katakan itu akan dimulai pendaftarannya. Jadi registrasinya baru dimulai besok dengan catatan bahwa dalam proses pendaftaran itu pengisian BBM baik solar maupun Pertalite masih bisa dilakukan seperti biasa. Ya. Jadi saya luruskan jangan sampai beranggapan bahwa besok harus punya QR code kalau enggak ditolak. Saya katakan itu tidak benar. Jadi selama proses pendaftaran, semua proses pembelian masih seperti biasa. Nah, lalu ketika setelah mendaftar, ya, pengguna terdaftar akan menerima QR code. Ya, ketika mereka nanti sudah mendaftar dengan dokumen-dokumen terkait seperti KTP, nama, nomor handphone, dan terutama adalah data kendaraan Anda. Ya, jadi nomor polisinya, CC-nya berapa, kami akan minta nanti STNK-nya, kopinya, kami juga akan minta nanti foto kendaraannya biar kita lihat berapa jumlah bannya ya. Nah, ketika kita mencocokkan data itu, kalau sudah nanti sesuai, cocok, maka user tadi atau pengguna pendaftar tadi itu akan tergolong sebagai masyarakat yang terdaftar, ya. Terdaftar untuk menerima BBM subsidi. Nah, itu dulu untuk pendaftaran. Jadi nanti setelah menerima QR code, yang bersangkutan bisa datang membeli BBM bersubsidi dengan menunjukkan QR code. Ada satu lagi salah kaprah lagi.
Bapak kalau nanti ke sana harus pakai handphone. Nah, saya tegaskan sekali lagi di sini, untuk proses pembeliannya, bila nanti sudah mempunyai QR code, itu bisa ditunjukkan saja QR code-nya. Baik yang ada di handphone, ataupun nanti di print out. Jadi kalau kayak seperti masyarakat bawa STNK gitu ya, itu bisa juga. Nah, ini adalah print out-nya. Jadi QR code itu benar-benar melekat kepada kendaraan, ya, bukan yang bawa mobil. Karena yang bawa mobil mungkin bisa pindah-pindah. Tapi QR code itu benar-benar melekat kepada kendaraan, ya. Lalu Pak, kalau nanti untuk pembayarannya bagaimana? Sekali lagi saya tegaskan, untuk pembayarannya nanti itu pun masih terbuka untuk pembayaran tunai dan non tunai. Masih banyak yang masih menanyakan apakah harus pakai aplikasi My Pertamina. Saya jawab di sini, tidak ada kewajiban untuk mendownload aplikasi My Pertamina. Dan untuk pembayaran juga tidak wajib menggunakan aplikasi My Pertamina ya. Jadi masih bisa membayar tunai dan non tunai. Mau pakai aplikasi My Pertamina juga boleh gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan sosialisasi secara terus-menerus, secara bertahap. Nah, itu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, kita dalam proses pendaftaran yang sekaligus sosialisasi ini, kita akan tekankan untuk mendaftar. Pertanyaan yang muncul juga, Pak, kalau kami tidak punya akses ke internet bagaimana? Ya, masyarakat nih nggak punya handphone. Kalau pun punya handphone, handphonenya jadul. Apalagi punya laptop, tidak bisa ke warnet. Nanti kita akan siapkan beberapa titik SPBU yang akan menjadi pusat untuk pendaftaran. Ya, jadi kan siapan untuk masyarakat yang benar-benar tidak punya akses. Tapi untuk yang punya akses untuk mengisi, karena akan mudah ngisinya masih di handphone gitu ya, itu silakan diisi secara mandiri. Nanti akan dicocokkan datanya oleh tim kami. Itu yang terkait terkait pendaftaran tadi. Mudah-mudahan itu cukup clear. Dan yang isu berikutnya adalah penggunaan handphone. Ini kan ramai nih ya, Pak, penggunaan handphone di SPBU boleh atau enggak gitu ya. Jadi larangan penggunaan handphone itu adalah untuk komunikasi telepon di zona-zona yang berbahaya. Kurang lebih 1,5 meter dari dispenser atau di area pembongkaran mobil tangki. Saya kasih gambaran teman-teman seperti ini. Ketika masyarakat mengisi BBM, baik solar maupun pertalite, itu akan keluar uap, ya, akan uap. Uap ini yang berbahaya, ya. Ketika ada oksigen, ada sumber, tinggal ada api bisa menjalar, gitu ya. Kenapa handphone itu tidak bisa digunakan dalam proses tadi? Itu sangat berbahaya. Tapi untuk transaksi, ya, transaksi untuk membaca QR code atau untuk pembayaran itu sebenarnya dilakukan sebelum atau sesudah pengisian, ya. Jadi ada syaratnya. Untuk menggunakan HP di SPBU itu satu tadi penggunaannya 1,5 meter dari dispenser dan tidak mengambil foto menggunakan flash. Ini sudah kita kaji dari sisi safety-nya. Jadi ya kurang lebih untuk penggunaan handphone seperti itu. Mudah-mudahan itu cukup jelas, tidak jadi lagi perdebatan di masyarakat gitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tadi ya, saya ingatkan sekali lagi untuk pendaftaran tidak perlu mendownload aplikasi My Pertamina ya. Dan oh ya, satu lagi yang banyak ditanya masyarakat itu adalah, Pak, pendaftarannya untuk siapa? Ya, karena banyak roda 2 juga bertanya. Saya tegaskan di sini, untuk pendaftaran saat ini kita buka untuk kendaraan roda 4. Ya, khususnya pertalite. Untuk solar sesuai dengan Perpres 191/2014. Ya, dan tolong tekankan lagi, tanggal 1 Juli besok itu baru dimulai pendaftaran registrasi. Ya. Mungkin itu teman-teman
Saya pikir udah cukup jelas Mbak Happy, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang lain. Tapi kalau ada pertanyaan, saya serahkan ke Mbak Happy dulu. Makasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah di-highlight oleh Pak Irto, cukup jelas sebetulnya ya bagaimana pelaksananya di lapangan untuk per 1 Juli ini ternyata hanya pendaftaran aja ya, jadi bukan pembatasan dan hanya untuk roda 4 ya Pak Irto ya. Jadi untuk yang roda 2 nggak perlu khawatir karena memang belum ada pendaftaran dan saat ini kita hanya fokus di roda 4. Dan tentunya tadi Pak Irto bicara tentang Pertalite, mungkin beberapa teman yang belum terinfo, Pertalite ini sudah merupakan BBM penugasan dari pemerintah. Artinya di situ memang ada unsur subsidi atau unsur kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pengguna bagi BBM Pertalite ini sendiri. Karena itu, kenapa Pertalite ini perlu kita atur, perlu kita awasi, dan perlu kita lakukan berbagai cara agar tidak over quota, sama halnya dengan solar. Itu teman-teman. Kemudian untuk sesi selanjutnya kami akan membuka tanya jawab. Untuk sementara kita akan buka dulu di rekan-rekan di sini ada 2 pertanyaan. Kami persilakan. Dari sisi kiri dulu silakan menyebutkan nama dan dari media apa. Oh, Mas Ridwan. Selamat siang Pak Irto, Bu Happy. Ridwan dari Bisnis Indonesia. Pak, mau tanya terkait dengan penerapan uji coba ini kan di 11 daerah ya Pak. Yang kita tahu kota-kota besarnya cuma ada Bandung sama Jogja Pak. Sedangkan kebocoran ini kebanyakan terjadi di kota-kota besar kalau case-nya mobil ya Pak ya. Kenapa Jabodetabek belum diimplementasikan untuk uji coba ini? Terus juga uji coba ini sampai kapan Pak bila bisa diterapkan secara nasional Pak? Pendaftarannya itu berapa lama prosesnya sampai akhirnya diterapkan My Pertamina ini? Dan pengawasannya di lapangan akan seperti apa Pak? Kalau ada petugas SPBU yang nakal gitu, yang tidak minta QR code-nya ke pengguna Pak. Satu lagi Pak, terkait LPG juga kan rencananya untuk digunakan My Pertamina ya Pak. Buat yang nggak dijual di SPBU, pengawasannya akan seperti apa Pak? Itu aja Pak. Oke, biar clear kita one on one aja satu-satu biar nanti dijawab langsung oleh Mas Irto, silakan. Iya baik, penerapan uji coba tentunya kita nanti laksanakan secara bertahap ya. Tentunya ada beberapa pertimbangan untuk wilayah, kesiapan daerah, infrastrukturnya, apakah daerah tersebut banyak kebocoran misalkan dekat dengan pertambangan ataupun industri-industri, ada beberapa pertimbangan. Kita lihat dalam perkembangan nanti ya. Jadi untuk yang tahap pertama kita akan longgarkan ini ya. Kalau kemarin kan saya sampaikan kita coba 2 minggu gitu ya. Kita akan longgarkan ini untuk pendaftaran. Sambil kita akan melihat bagaimana penerapannya di lapangan, bagaimana tingkat keinginan masyarakat untuk mendaftar gitu ya. Kita akan review kembali wilayah-wilayah tersebut. Jadi mana yang siap nanti tentunya kita akan ajukan dalam proses untuk menggunakan QR code. Tapi untuk sementara ini kita akan review dulu progresnya karena ada beberapa masukan juga tadi termasuk yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi ya. QR code ini tentunya prosesnya kalau nanti sudah jalan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana QR code itu diharapkan juga tidak akan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan yang disampaikan tadi oleh Mas Ridwan. Jadi itu secara sistem itu udah connect antara EDC-nya dengan pompanya gitu ya. Jadi tidak ada lagi nanti ada yang beda angka dan segala macam. Jadi ini justru mendukung ketepatan sasaran tadi, ketepatan jumlah juga. LPG ya tadi LPG 3 kilo saya tekankan sekali lagi di sini ya. Beberapa media sudah menanyakan ke saya. Untuk LPG 3 kilo kita masih dalam pengembangan sistem. Jadi belum akan kita lakukan registrasi. Jadi tolong tidak ada lagi nanti yang bertanya ke saya, itu tidak dalam waktu dekat kita terapkan. Jadi masyarakat mudah-mudahan tidak perlu khawatir untuk itu. Clear ya Mas Ridwan? Oke. Clear Mas Ridwan ya. Jadi memang clear ini waktunya memang cukup panjang ya, dan mungkin ini kan nanti kendaraan baru juga akan terus ada nih ya bagi masyarakat. Jadi tentunya pendaftaran ini akan terus jalan selama memang belum ada
aturan baru dari pemerintah. Sementara kita akan menjalankan pendaftaran melalui My Pertamina ini. Dan kita ya selama pendaftaran tadi sosialisasi jalan terus ya, supaya masyarakat juga mulai paham bagaimana proses pendaftaran itu berjalan. Ya silakan. Ya. Tidak. Kita akan longgarkan untuk pendaftarannya ya. Kita akan longgarkan sambil kita review kembali nanti. Ya. Kita akan review nanti, mungkin dalam waktu 1 bulan kita akan review dulu ya. Tadi di tengah ada dari teman-teman televisi. Silakan nama dan dari medianya, Mbak.